Assalamualaikum sahabat. Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu akan berubah selamanya hanya karena satu pilihan yang salah? Dalam kehidupan, terkadang kita tidak bisa menghindari kesalahan yang membawa kita ke jurang yang dalam. Tapi apakah ada jalan keluar dari kekeliruan yang tak terduga? Hari ini, aku akan mengajak kamu untuk menyelami sebuah kisah yang penuh dengan pergolakan batin, cinta yang salah, dan perjuangan untuk bertahan. Sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu berpikir dua kali tentang keputusan yang kita ambil dalam hidup, dan bagaimana kita bisa bangkit meskipun dihantui masa lalu yang gelap. Tetapi ingat, sahabat, kisah ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini adalah perjalanan seorang gadis yang harus bertanggung jawab atas pilihannya, meskipun seluruh dunia berpaling darinya. Jadi, siapkan dirimu, ambil nafas dalam-dalam, dan ikuti cerita ini sampai akhir. Mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kisah, tetapi sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Selamat menyaksikan. Langit pagi di kota kecil di Jawa Tengah tampak cerah. Nabila, seorang siswi SMA berusia 18 tahun, melangkah dengan anggun memasuki gerbang sekolah. Senyum yang ia tebarkan seolah menjadi magnet bagi siapa saja yang melihatnya. Dengan wajah cantiknya, kecerdasannya, dan keramahan yang luar biasa, Nabila adalah bintang di sekolah itu. Teman-temannya memandangnya dengan kekaguman, sementara guru-guru sering memuji kerja kerasnya. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyum manisnya, Nabila menyembunyikan sebuah rahasia yang menggerogoti hatinya perlahan. Rahasia itu adalah hubungan terlarang yang ia jalin dengan Pak Rendra, seorang guru baru yang mengajar di sekolahnya. Pak Rendra adalah pria berusia 30-an dengan pembawaan yang tenang dan penuh karisma. Dalam waktu singkat, ia berhasil menarik perhatian banyak murid perempuan, termasuk Nabila. Hubungan mereka bermula saat Pak Rendra menawarkan bimbingan tambahan untuk membantu Nabila mempersiapkan ujian. Di balik tembok ruang bimbingan itu, percakapan mereka perlahan berubah menjadi lebih pribadi. Nabila, yang saat itu merasa diperhatikan dan dihargai, mulai jatuh hati pada sosok pria dewasa yang memberinya perhatian lebih. Awalnya, Nabila menganggap hubungan itu sebagai kisah cinta yang penuh gairah dan janji-janji indah. Pak Rendra selalu mengatakan bahwa ia berbeda dari pria lain. "Kamu spesial, Nabila," ucapnya suatu sore saat mereka bertemu diam-diam di luar sekolah. Kalimat itu terus terngiang di kepala Nabila, membuatnya merasa seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Namun, cinta terlarang itu membuatnya berada di persimpangan antara kebahagiaan dan ketakutan. Ketakutan itu perlahan mulai menjadi nyata ketika Nabila mulai merasa ada perubahan pada tubuhnya. Perutnya yang rata perlahan terasa lebih kencang, dan mual di pagi hari mulai sering menyerangnya. Ia mencoba menyangkal kecurigaan itu, menganggapnya hanya gejala biasa karena kelelahan. Namun, ketika menstruasinya tak kunjung datang selama 3 bulan, ia mulai panik. Rasa takut menjalari tubuhnya setiap kali ia memikirkan kemungkinan bahwa ia tengah mengandung. Di tengah kebingungannya, Nabila mencoba berbicara dengan Pak Rendra. Namun, bukannya memberikan dukungan, Pak Rendra tampak gelisah dan mulai menjaga jarak. "Jangan bilang siapa-siapa, kita bisa selesaikan ini nanti," katanya singkat suatu hari di parkiran sekolah. Nada bicaranya berbeda, tidak lagi hangat seperti sebelumnya. Nabila merasa hatinya hancur, seolah-olah pria yang ia percayai sepenuhnya mulai meninggalkannya sendirian. Setiap pagi, Nabila harus memakai topeng senyuman, menutupi kecemasan yang terus menghantuinya. Di ruang kelas, ia duduk di barisan depan seperti biasa, mencoba fokus pada pelajaran. Namun, pikirannya terus melayang pada apa yang akan terjadi jika rahasianya terbongkar. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis, di mana satu langkah salah saja akan membuatnya jatuh ke jurang yang dalam. Di rumah, keadaan tidak jauh berbeda. Ibunya, seorang wanita yang penuh perhatian, mulai menyadari perubahan pada Nabila. "Kamu kelihatan pucat akhir-akhir ini. Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya ibunya suatu malam. Nabila hanya mengangguk kecil, menghindari tatapan penuh kasih itu. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, menangis, dan mengungkapkan segalanya. Namun,
Ketakutan akan kekecewaan yang mungkin dirasakan ibunya membuat Nabila tetap memilih diam. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Nabila merasa seperti hidup di dalam sangkar, terperangkap oleh rahasianya sendiri. Ia mulai kehilangan kebahagiaan kecil yang dulu ia nikmati. Senyumnya yang biasa ia tebarkan kini terasa dipaksakan, dan matanya yang dulu bersinar penuh harapan kini dipenuhi bayangan gelap. Nabila tahu bahwa waktunya terus berjalan, dan rahasia yang ia sembunyikan tidak akan bisa dirahasiakan selamanya. Namun, ia tidak tahu kepada siapa ia harus meminta pertolongan. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun bagi Nabila, setiap detiknya terasa begitu lambat dan menyiksa. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang semakin sulit disembunyikan. Mual di pagi hari semakin sering menyerangnya, dan perutnya mulai membesar meski ia berusaha keras menutupinya dengan mengenakan jaket longgar atau baju berlapis. Di dalam kelas, Nabila duduk dengan gelisah, mencoba mengabaikan bisikan-bisikan kecil yang mulai terdengar dari teman-temannya. Beberapa dari mereka memperhatikan perubahan tubuh Nabila dan bertanya-tanya, namun tidak ada yang berani langsung mengatakannya. Nabila merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Ketakutannya kian membesar setiap kali ia menatap dirinya di cermin. Ada kalanya ia ingin menumpahkan segala rahasia ini pada ibunya, namun bayangan kekecewaan di wajah sang ibu membuatnya kembali diam. Ia tahu bahwa ibunya selalu menaruh harapan besar padanya, harapan untuk menjadi anak yang berhasil, yang bisa mengangkat derajat keluarga. Mengkhianati harapan itu terasa seperti dosa yang tak termaafkan. Di sekolah, Nabila semakin menarik diri. Ia menghindari kegiatan ekstrakurikuler yang biasa ia ikuti, seperti paduan suara dan kelompok belajar. Teman-temannya mulai merasa ada yang aneh, tetapi Nabila selalu punya alasan. "Aku lagi nggak enak badan," katanya setiap kali mereka mengajaknya untuk bergabung. Namun, alasan itu tidak selalu mempan. Sahabatnya, Rina, mulai mendesaknya untuk berbicara. "Nabila, ada apa sebenarnya? Kamu bukan seperti dirimu yang dulu," tanya Rina dengan nada khawatir. Tapi Nabila hanya menggeleng, menyembunyikan air mata yang hampir tumpah. Keadaan semakin rumit saat Pak Rendra mulai menghilang dari hidup Nabila. Pria itu yang sebelumnya begitu peduli kini jarang berbicara dengannya. Saat mereka bertemu di lorong sekolah, Pak Rendra hanya melirik sekilas, seolah hubungan mereka tidak pernah terjadi. Nabila merasa hancur, dikhianati oleh orang yang pernah berjanji untuk melindunginya. Bahkan ketika Nabila mencoba menghubunginya lewat pesan, jawaban yang diterimanya singkat dan dingin. "Kita nggak boleh ketahuan. Aku sedang berpikir cara menyelesaikan ini," begitu bunyi salah satu pesannya. Kekecewaan yang mendalam membuat Nabila merasa sendirian. Ia mulai kehilangan selera makan dan sering menangis di malam hari, ketika semua orang di rumah sudah tidur. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya, apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia memberitahu keluarganya? Haruskah ia melapor pada pihak sekolah? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ketakutan akan konsekuensi yang menunggunya membuatnya memilih diam. Di kelas, guru-guru mulai memperhatikan bahwa Nabila tidak lagi secerah biasanya. Nilai-nilainya mulai menurun, dan ia sering terlihat melamun selama pelajaran berlangsung. Salah satu guru wali kelasnya, Bu Retno, pernah memanggilnya ke ruang guru. "Nabila, kamu baik-baik saja? Ibu lihat kamu akhir-akhir ini seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat," kata Bu Retno dengan lembut. Tapi Nabila hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Saya baik-baik saja, Bu. Mungkin hanya lelah karena banyak tugas." Jawaban itu membuat Bu Retno tidak ingin memaksa, meski hatinya merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik perubahan Nabila. Waktu terus berlalu, dan Nabila mulai merasa sulit untuk menyembunyikan kondisinya. Perutnya semakin besar, dan ia tidak bisa lagi memakai pakaian longgar untuk menutupinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas tambang yang rapuh. Teman-temannya mulai menyadari perubahan itu dan mulai berbisik di belakangnya. Beberapa bahkan mulai membuat gosip, mengatakan bahwa Nabila mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Suatu hari, saat sedang berada di kantin, Nabila mendengar dua temannya berbisik di dekat meja tempat ia duduk. "Kamu lihat nggak, perut Nabila? Kayaknya dia,"
bisik salah satu dari mereka sambil menutup mulutnya. Nabila pura-pura tidak mendengar, tapi di dalam hatinya, ia merasa seolah bumi berhenti berputar. Gosip itu, meski kecil, adalah awal dari kehancuran yang ia takutkan. Malam itu, Nabila mencoba kembali menghubungi Pak Rendra. Ia tidak peduli lagi dengan rasa malu atau harga dirinya. Ia hanya ingin meminta bantuan, meminta solusi atas kekacauan ini. Namun, panggilan dan pesannya tidak direspons. Ponselnya hanya menunjukkan tanda centang, tanpa ada balasan. Dengan air mata yang mengalir deras, Nabila sadar bahwa ia kini benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ketika ia berjalan di koridor sekolah, Nabila merasakan tatapan-tatapan aneh dari teman-temannya. Bisikan-bisikan semakin kencang, dan gosip semakin meluas. Tapi meskipun ia merasa semakin terpuruk, Nabila tahu bahwa rahasia ini tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Ia hanya tidak tahu kapan waktunya tiba, dan bagaimana ia akan menghadapi badai yang akan menghancurkan hidupnya. Pagi itu, Nabila datang ke sekolah dengan tubuh lemas. Matanya sembab karena semalaman ia tidak bisa tidur, dihantui rasa takut yang semakin hari semakin menyiksanya. Perutnya yang semakin besar mulai sulit disembunyikan, meski ia tetap memaksakan diri mengenakan jaket oversize untuk menutupi kondisinya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktunya semakin sedikit. Namun, ia tetap mencoba bertahan, seolah-olah masih ada jalan keluar untuk semua kekacauan ini. Saat jam pelajaran berlangsung, tubuh Nabila mulai terasa berbeda. Perutnya terasa sakit seperti diremas, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba menahan rasa sakit itu, memegangi meja agar tidak roboh di depan teman-temannya. Guru yang mengajar di depan kelas sempat meliriknya. "Nabila, kamu nggak apa-apa?" tanya guru itu dengan nada khawatir. Nabila hanya menggeleng lemah sambil memaksakan senyum, meskipun wajahnya sudah pucat pasi. Ketika rasa sakitnya semakin tak tertahankan, Nabila akhirnya mengangkat tangan. "Bu, saya izin ke toilet," katanya dengan suara gemetar. Guru itu mengangguk, dan Nabila berjalan keluar dengan langkah yang berat. Beberapa teman sekelasnya memandanginya dengan tatapan penuh tanya, tapi Nabila terlalu fokus pada rasa sakit di tubuhnya untuk peduli. Sesampainya di toilet, Nabila terkunci dalam bilik kecil. Tangannya gemetar saat ia memegangi perutnya yang terasa seperti akan meledak. Rasa sakit itu datang semakin sering, seperti gelombang yang menghantam tubuhnya tanpa ampun. Ia tahu, ini adalah saat yang selama ini ia takuti. Bayinya akan lahir, dan tidak ada siapapun di sana untuk membantunya. Tangannya mencengkeram kuat pinggiran kloset, mencoba menahan teriakannya agar tidak terdengar. Air matanya mengalir deras, mencampur keringat yang membasahi wajahnya. "Tolong, tolong," bisiknya lemah, meski ia tahu tidak ada yang mendengarnya. Dalam kesendirian dan rasa sakit yang tak tertahankan, Nabila merasa tubuhnya menyerah. Setelah perjuangan yang terasa seperti seabad, suara tangisan bayi akhirnya terdengar di dalam toilet. Bayi laki-laki itu lahir ke dunia dalam kondisi yang jauh dari sempurna. Nabila terisak sambil memeluk bayi itu dengan tangan gemetar. Dan basahi lantai, dan tubuh Nabila terasa begitu lemas hingga ia hampir kehilangan kesadaran. Namun, suara tangisan bayi itu membuatnya tetap bertahan. Dalam tangisannya, Nabila merasakan keajaiban sekaligus kehancuran yang bercampur menjadi satu. Di luar toilet, seorang petugas kebersihan yang sedang membersihkan koridor mendengar suara tangisan bayi. Awalnya, ia mengira itu hanya suara aneh yang berasal dari ruang lain. Tapi ketika ia mendekat dan mendengar lebih jelas, nalurinya mengatakan bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu toilet. "Ada orang di dalam?" tanyanya. Tidak ada jawaban, hanya suara tangisan bayi yang terus terdengar. Ketika pintu toilet tidak juga terbuka, petugas itu memanggil guru piket. Beberapa menit kemudian, kepala sekolah dan beberapa guru perempuan bergegas menuju toilet. Mereka mencoba membuka pintu, dan ketika akhirnya berhasil, pemandangan di dalam membuat semua orang terpaku. Nabila terbaring lemah di lantai, memeluk bayi yang masih merah dalam pelukannya. Salah satu guru perempuan segera mendekat dan mencoba membantu Nabila. "Ya Tuhan, Nabila, apa yang terjadi?"
Tanya guru itu dengan suara penuh kepanikan. Nabila tidak menjawab. Ia hanya menangis, menggenggam bayinya dengan erat seolah-olah takut kehilangan satu-satunya hal yang kini menghubungkannya dengan dunia. Guru-guru itu segera memanggil ambulans untuk membawa Nabila dan bayinya ke rumah sakit. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat ke seluruh sekolah. Bisikan-bisikan yang dulu hanya berupa spekulasi kini menjadi kenyataan yang menghebohkan. Teman-teman Nabila, yang sebelumnya hanya curiga, kini merasa terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin gadis yang selama ini mereka kenal sebagai siswi sempurna menyimpan rahasia sebesar ini? Di perjalanan menuju rumah sakit, Nabila hanya terdiam. Tubuhnya terasa mati rasa, dan pikirannya kosong. Bayinya menangis pelan di pelukannya, dan suara itu adalah satu-satunya yang membuatnya tetap sadar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menghadapi keluarganya, teman-temannya, atau bahkan masa depannya. Yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sesampainya di rumah sakit, Nabila langsung dibawa ke ruang gawat darurat. Dokter dan perawat dengan sigap menangani kondisinya. Sementara itu, pihak sekolah menghubungi orang tua Nabila. Ketika mereka tiba di rumah sakit, mereka menemukan anak mereka dalam kondisi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ibunya menangis histeris, sementara ayahnya berdiri terpaku, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbongkar. Rumah sakit penuh dengan suasana tegang malam itu. Nabila terbaring lemah di ranjang ruang perawatan. Tubuhnya terasa sakit, namun lebih sakit lagi hatinya ketika melihat wajah orang tuanya. Ibunya menangis tanpa henti di sudut ruangan, sementara ayahnya hanya berdiri dengan tangan terkepal, rahangnya mengeras menahan amarah. Tatapan kecewa yang terpancar dari mata mereka membuat Nabila merasa seperti tidak layak untuk hidup. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. "Kenapa, Nabila? Kenapa kamu melakukan ini?" Suara ibunya terdengar lirih, hampir tenggelam dalam isak tangisnya. Nabila tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh, pikirannya kosong. Ia hanya menunduk, menghindari tatapan tajam ayahnya. Sang ayah akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar penuh kemarahan. "Siapa ayah dari anak itu? Katakan sekarang, Nabila," bentaknya. Nabila menggigit bibirnya, air mata mengalir deras di pipinya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbisik, "Pak Rendra." Suasana ruangan seketika membeku. Nama itu terasa seperti bom yang meledak di kepala kedua orang tua Nabila. Ayahnya langsung bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir dengan napas yang berat. "Guru kamu? Seorang guru?" serunya dengan nada tak percaya. Ibunya hanya bisa terisak lebih keras, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Apa yang sudah dia lakukan padamu?" tanyanya dengan suara bergetar. Nabila mencoba menjelaskan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa semakin memberatkan suasana. Ia menceritakan bagaimana hubungan itu bermula, bagaimana Pak Rendra awalnya membuatnya merasa istimewa, dan bagaimana ia akhirnya terjebak dalam hubungan terlarang itu. Setiap kalimat yang ia ucapkan hanya membuat ayahnya semakin murka. "Anak ini telah menghancurkan keluarganya sendiri," bentak sang ayah, suaranya menggema di ruangan sempit itu. Berita tentang hubungan gelap itu dengan cepat sampai ke pihak sekolah. Kepala sekolah, yang awalnya terkejut dengan kejadian di toilet, kini marah besar setelah mengetahui siapa yang terlibat. Ia segera memanggil Pak Rendra untuk dimintai keterangan. Namun, pria itu membantah semua tuduhan. Dengan wajah tenang, ia mengatakan bahwa Nabila hanya berusaha menjatuhkan nama baiknya. Dia anak yang cerdas, tapi mungkin sedang mengalami masalah psikologis, katanya dengan dingin. Sikap dingin Pak Rendra membuat kepala sekolah semakin marah. Meski belum ada bukti konkret, pihak sekolah memutuskan untuk melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Polisi pun segera turun tangan, menyelidiki hubungan antara Nabila dan Pak Rendra. Mereka memeriksa pesan-pesan di ponsel Nabila, yang menjadi bukti bahwa hubungan terlarang itu memang pernah terjadi. Bukti-bukti itu cukup untuk membawa Pak Rendra ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sementara itu, hidup Nabila berubah menjadi neraka. Teman-temannya di sekolah mulai menjauhinya.
Bisikan-bisikan dan tatapan sinis menyambutnya setiap kali ia melangkah di lorong sekolah. "Itu dia, yang melahirkan di toilet," gumam seorang siswi kepada temannya. Nabila mencoba menutup telinganya, tapi kata-kata itu terus menghantuinya. Ia merasa seluruh dunia berbalik melawannya, dan ia tidak tahu harus mencari perlindungan kemana. Ibunya, meski merasa sangat kecewa, tetap mencoba mendukungnya. Setiap malam, ia menemani Nabila di kamar, menggendong cucu kecilnya yang terus menangis. Namun, hubungan Nabila dengan ayahnya semakin memburuk. Sang ayah hampir tidak pernah berbicara padanya. Ketika mereka berpapasan di rumah, pria itu hanya menghela napas panjang dan menggeleng, seolah tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Di tengah badai itu, Nabila mencoba mencari kekuatan untuk bertahan. Ia mulai menulis di sebuah buku harian, mencurahkan semua perasaan dan penyesalannya. "Aku tahu aku salah, tapi aku juga tidak pernah meminta semua ini terjadi," tulisnya suatu malam. Buku harian itu menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa jujur, tanpa takut dihakimi. Persidangan Pak Rendra menjadi titik balik dalam kasus ini. Di depan hakim, pria itu masih bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Namun, bukti-bukti yang diajukan oleh pengacara Nabila, termasuk pesan-pesan pribadi dan pengakuan saksi, membuat pengadilan berpihak pada Nabila. Pak Rendra akhirnya dijatuhi hukuman atas perbuatannya, meskipun hukuman itu tidak bisa menghapus luka yang telah ia tinggalkan dalam hidup Nabila. Setelah persidangan selesai, Nabila mencoba memulai kembali hidupnya. Ia berhenti dari sekolah dan melanjutkan pendidikan lewat program homeschooling. Meski sulit, ia mencoba menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berbeda. Bayinya menjadi alasan baginya untuk terus maju, meski jalan yang ia tempuh penuh dengan rintangan. Dalam kesendirian, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, meskipun dunia tidak lagi berpihak padanya. Nabila tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi di tengah semua kehancuran yang ia alami, ia menemukan satu cahaya kecil, bayinya, yang menjadi sumber kekuatan barunya. Meski penuh dengan luka, ia percaya bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Setelah Pak Rendra dijatuhi hukuman, Nabila kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Meski hukum sudah menuntut balas, rasa sakit dalam hatinya tetap tidak bisa hilang begitu saja. Hari-hari di rumah terasa semakin sepi, kecuali tangisan bayinya yang selalu terdengar di tengah malam. Ia duduk di tempat tidurnya, memeluk anaknya yang baru berusia beberapa bulan, dan mencoba mencari ketenangan di tengah dunia yang terus menilai dirinya. Ia tahu, banyak orang yang takkan pernah memaafkan apa yang telah terjadi. Namun, ia juga tahu bahwa dirinya tidak bisa lagi terjebak dalam masa lalu. Ibunya masih mencoba mendukung Nabila, meski dengan hati yang penuh luka. Setiap kali Nabila melihat matanya, ia melihat ketidakpercayaan yang sulit disembunyikan. Namun, ibu itu tetap ada untuk anaknya, mengurus cucunya dengan penuh kasih sayang, meski wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa malu dan kecewa. Nabila merasa tak pantas atas pengorbanan ibunya, namun ia juga tahu bahwa ibunya adalah satu-satunya orang yang tetap ada di sisi dirinya. Nabila mencoba bangkit dari keterpurukan. Ia memutuskan untuk kembali bersekolah, meskipun jalan itu penuh dengan rasa takut dan cemas. Pihak sekolah menawarkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui homeschooling, namun Nabila merasa harus menghadapi dunia, menghadapi teman-temannya yang dulu menjauhinya. Ia ingin menunjukkan bahwa meskipun hidupnya hancur, ia masih bisa bangkit dan melangkah maju. Namun, setiap kali ia melangkah ke sekolah, Nabila merasakan tatapan tajam dari teman-temannya. Bisikan-bisikan masih mengisi udara di sekitar sekolah, dan Nabila tak bisa menghindarinya. "Itu dia, si anak hamil," terdengar suara yang membuat hatinya terluka. Walau ia ingin menahan perasaan, air mata itu tetap jatuh tanpa bisa dicegah. Nabila merasa seolah-olah setiap langkahnya diikuti oleh bayangan gelap dari masa lalu. Suatu hari, di tengah kerumunan siswa yang mengerumuni kantin, Nabila bertemu dengan Rina, sahabat lamanya. Rina mendekat dan memeluknya erat. "Aku minta maaf, Nabila. Aku nggak pernah percaya gosip itu.
Aku tahu kamu gak pantas diperlakukan seperti itu, kata Rina dengan tulus. Nabila hanya terdiam, bingung antara lega dan cemas. Ia ingin menceritakan semuanya pada Rina, tetapi rasanya terlalu sulit. Namun, Rina memberikan harapan baru. Kamu masih punya masa depan, Nabila. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan hidupmu. Aku akan selalu ada di sini, katanya dengan senyum yang menguatkan. Rina mulai membantu Nabila untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan sekolah, meski ia tahu jalan itu tidak akan mudah. Namun, dengan teman di sisinya, Nabila merasa sedikit lebih kuat untuk bertahan. Setiap malam, ketika semua orang sudah tidur, Nabila kembali menulis di buku hariannya. Ia menulis tentang rasa sakit, penyesalan, dan ketakutannya. Namun, ia juga menulis tentang harapan, tentang impian yang belum mati. Di antara barisan kata-kata itu, Nabila menemukan secercah kekuatan untuk melangkah maju. Meski dirinya hancur, ia masih memiliki satu alasan untuk hidup, bayinya yang kini menjadi penguat langkahnya. Suatu hari, Nabila mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seorang konselor sekolah. Ia bercerita tentang perasaannya, tentang segala hal yang telah terjadi, dan bagaimana ia merasa terperangkap dalam masa lalu. Konselor itu mendengarkan dengan sabar, memberikan ruang bagi Nabila untuk melepaskan beban yang sudah lama dipendam. Kamu tidak sendirian, Nabila. Banyak orang yang bisa membantu kamu. Yang penting adalah kamu mau menerima dirimu sendiri, kata konselor itu. Waktu berlalu, dan meskipun luka dalam hati Nabila takkan pernah sepenuhnya sembuh, ia belajar untuk menerima kenyataan. Ia sadar bahwa dunia mungkin tidak akan pernah memandangnya sama, tetapi ia harus terus melangkah. Kehidupan tidak akan pernah kembali seperti semula, namun ia bisa menciptakan jalan baru untuk dirinya sendiri. Dengan tekad yang semakin kuat, Nabila mulai menyusun kembali mimpinya yang dulu terkubur oleh kesalahan besar yang ia buat. Hari itu datang, saat Nabila memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Dengan bayinya yang kini mulai tumbuh, ia tahu bahwa langkahnya harus lebih hati-hati. Namun, ia tidak bisa membiarkan dirinya terus terperangkap dalam masa lalu yang kelam. Ia memilih untuk memulai babak baru, dengan penuh keyakinan bahwa meski banyak yang telah hilang, masih ada masa depan yang bisa ia raih. Sebelum melangkah pergi, Nabila berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya, bukan dengan rasa malu, tetapi dengan penerimaan. Aku bisa melakukannya. Aku akan memberikan yang terbaik untuk anakku, bisiknya pada dirinya sendiri. Ketika ia melangkah keluar dari rumah, ada sedikit rasa lega di hatinya. Dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima dirinya, tapi ia tidak lagi takut akan apapun. Kini, Nabila siap untuk menulis bab baru dalam hidupnya, meski langkah pertama itu penuh dengan tantangan.